Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun berada pada kesempatan ini, seperti apa yang ada di layar ya, lagi-lagi terjadi ya, penolakan pembangunan gereja Santo Antonius di Cipamokolan. Warga tuntut transparansi ya. Ini kabarnya di hari Kamis 19 Desember 2024 yang lalu ya. Kita akan coba lihat saja karena ya memang akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak-anak Tuhan atau saudara-saudara kita umat Kristen di Indonesia, yang dimana mereka kejepit ya kan. Mereka selalu mengalami masalah-masalah soal peribadatan, masalah-masalah soal membangun rumah ibadah dan sebagainya ya kan. Kita akan coba lihat saja ya. Ini dari situs indonews.com ya. Polemik pembangunan gereja Santo Antonius di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung terus memanas. Ya, dikatakan bahwa warga setempat menyampaikan keberatan atas pembangunan gereja tersebut dengan alasan dugaan mal administrasi dan gratifikasi yang melibatkan pihak gereja dalam proses perizinan. Ya, selain itu dikatakan populasi umat Nasrani yang dianggap kecil di wilayah tersebut turut menjadi sorotan. Kemarin atau 2 hari yang lalu teman-temannya kita melihat bagaimana seorang menteri agama juga mengomentari di mana ada sebuah wilayah yaitu di Pik, di mana di sana tidak ada kedengaran yang namanya suara adzan, ya kan? Nah, kira-kira bagaimana nih komentar daripada Menteri Agama nih soal ini, ya kan? Kira-kira dia bisa nggak ngasih solusi untuk saudara-saudara kita jemaat Katolik yang ada di Gereja Santo Antonius ini ya? Pak, dengarkan ini ya, karena ini Bapak seharusnya tahulah ya kan? Oke, lanjut saja. Katakan bahwa dalam upaya menampung aspirasi warga, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kelurahan Cipamokolan yang dipimpin Dr. Andrus Tatang ya bersama LPM, Kepala Kelurahan, tokoh masyarakat dan warga perwakilan mengadakan pertemuan di Aula Kelurahan Cipamokolan pada hari Kamis 20 Desember 2024 yang lalu. Ya kan, dikatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi atas polemik yang berpotensi merusak hubungan sosial di masyarakat. Ya, ini lagi-lagi MUI ya teman-temannya, kita akan coba lihat nih MUI ya. Namun dikatakan bahwa kekecewaan muncul dari peserta rapat atas ketidakhadiran Kepala Kelurahan Cipamokolan yaitu Tito yang kembali absen dengan alasan kesibukan. Hal ini memicu kritik dari Ketua RW 01 Dedi yang menyayangkan kurangnya peran lurah dalam mediasi konflik. Disampaikan ini dia ya, seharusnya Pak Lurah menugaskan wakilnya untuk mendengar langsung aspirasi warga agar tidak menimbulkan spekulasi yang lebih besar, ujar Dedi. Wow, kenapa nih ya seorang lurah nih nggak datang gitu ya saat pertemuan atau rapat ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa Ketua RW 01 juga mengungkapkan dugaan mal administrasi dan gratifikasi dalam proses perizinan menjadi penyebab utama konflik yang memicu pro dan kontra di masyarakat. Ya, hal ini dianggap merusak hubungan sosial yang sudah terjalin. Nah, ini dia respons dari lembaga dan advokat ya. Oke. Ketua LPM Cipamokolan Asep S. Adji yang menegaskan bahwa warga telah menyampaikan penolakan pembangunan gereja ini sejak 2022. Wow, 2 tahun yang lalu ya. Nah, namun respon dari pihak pemerintah setempat dianggap tidak memadai ya. Bahkan pembangunan gereja telah dimulai dengan pemasangan paku bumi di lokasi yang menjadi sengketa tanpa penyelesaian konflik sebelumnya. Sebenarnya di Indonesia ini negara betul-betul harus bisa memberikan jalan keluar ya, karena ini kan yang dibangun kan rumah ibadah gitu loh. Jadi ya kalaupun memang di situ ada permasalahan, maka secepatnya pemerintah harus ya memberikan solusi ya. Kalaupun mungkin di tempat ini nggak bisa dibangun, ya kasih solusi yang lain di mana kira-kira ya rumah ibadah ini bisa dibangun, sehingga kedepannya nanti ya saudara-saudara kita umat Kristiani atau siapapun dia yang beragama hendak membangun rumah ibadahnya ya bisa melangsungkan ibadahnya dengan aman nyaman ya, oleh karena ada campur tangan daripada pemerintah, dan itu memang kewajiban daripada pemerintah ya kan, tanggung jawab mereka. Ini yang kita minta ya kan. Oke, lanjut saja. Dikatakan selain itu dukungan
dukungan hukum dari Profesor Anton SH ya semakin memperkuat tekanan terhadap pihak gereja dan pemerintah ya, yang menyebutkan bahwa somasi ketiga akan segera dilayangkan karena somasi sebelumnya tidak direspon ya. Jika tidak ada solusi, tindakan hukum pidana bisa diambil. Pihak gereja ya dikatakan harus transparan dan bersedia duduk bersama untuk mencari solusi. Ini disampaikan langsung oleh Profesor Anton ya. Nah, lalu berikutnya ada aspirasi warga dan kunjungan ke lokasi proyek. Dalam pertemuan tersebut dikatakan warga juga meminta DPRD Kota Bandung khususnya Komisi A untuk turun tangan dan menjembatani permasalahan ini. Mereka menganggap sikap diam pemerintah hanya memperburuk situasi. Usai pertemuan, sejumlah warga mendatangi lokasi pembangunan gereja untuk berdiskusi langsung dengan pihak pelaksana proyek ya dikatakan ya. Namun hanya ditemukan pekerja proyek, mesin-mesin berat dan seorang petugas keamanan, Kang Hendar, yang menyatakan sikap netral. Oke. Saya hanya bertugas di sini. Penolakan ini seharusnya dilihat dari berbagai sisi, tidak sepihak. Ini disampaikan oleh Hendar. Ya. Lalu kemudian perwakilan dari Ikatan Remaja Masjid Cipamokolan, Alfat, juga menambahkan, jika secara administratif sudah benar, kami akan musyawarah kembali apakah gereja ini layak dibangun atau tidak. Ya bagi saya sih teman-temannya sebenarnya nggak ada istilah layak ataupun tidak layak. Yang penting sekarang pemerintah harus tegas ya, apapun juga yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi probleman, konflik yang terjadi di masyarakat ya seharusnya ya nggak boleh takut ya. Yang penting rumah ibadah harus berdiri ya, diberikan jalan keluar gitu loh. Artinya ya harus menjadi penengah ya, dan memberikan sesuatu yang memang kewajiban daripada pemerintah ya untuk memberikan keamanan ya kepada masyarakat yang ada. Apalagi ini masalah peribadatan gitu kan. Jadi ya siapapun juga ya harus diberikan kepastian ya, jaminan bahwa bebas beribadah. Nah, itu yang kita inginkan. Lalu ditambahkan ada juga dikatakan di sini teman-temannya dari reportasi jabar.com ya, kecewa lurahnya tidak hadiri audiensi penolakan gereja. Saya akan bacakan saja di sini. Ya, Ketua MUI ya Kelurahan Cipamokolan Dr. Anus Satatang menginisiasi pertemuan dengan warga Cipamokolan yang menolak pembangunan gereja Santo Antonius di Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung pada hari Kamis 19 Desember 2024 ya. Hadir pula warga dan para tokoh ya, Ketua RW serta staf dan dari RW yang menolak pembangunan gereja tersebut. Sekretaris MUI Kecamatan Rancasari Pak Ustadz Syihab menghadiri di acara tersebut dengan harapan Lurah Cipamokolan Tito turut prihatin ikut membantu memberikan upaya penyelesaian polemik penolakan ini. Oh, rupanya yang melarang atau yang menolak di sini ya dari RW juga teman-temannya. Nah, ini seharusnya ya pemerintah juga harus tegas ya, nggak boleh takut lah ya kan. Masa ya sekelas RW mau menolak pembangunan gereja ya kan? Memang ya. Nah, dikatakan tapi pada kenyataannya Lurah Tito selalu tidak bisa menghadiri dan memberikan solusi untuk masalah ini ya. Atas dasar itu, Ketua MUI Kelurahan Cipamokolan Dr. Anus Satatang meminta acara tersebut ya dan komunikasi penolakan dilakukan di aula kelurahan. Oke, ya artinya kan biar nanti nggak ada lagi alasan dari Pak Lurah ya. Baik. Dikatakan, atas dasar dorongan Ketua MUI Kota Bandung, mengingat hal ini cukup meresahkan dan terjadi konflik horizontal antara warga ya. Sebagai pemuka dan pembina keagamaan, maka Hatatang merasa berkewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan penolakan warga tersebut ya. Berbeda dengan Pak Dedi selaku Ketua RW 01 yang sebelumnya adalah Ketua RT 03 ya, menjadi pembicara juga, yang menyampaikan tentang keadaan yang difahami saja, dan kebetulan saya waktu itu menjadi Ketua RT 03 memang menemukan permasalahan terkait izin sosialisasi selanjutnya menjadi dukungan terhadap pembangunan gereja ya Sang Hyang Hurib Santo Antonio. Saya memeriksa bahkan mendapatkan temuan bahwa terdapat beberapa KTP yang bukan warga kami. Oh, ini permasalahan dukungan teman-temannya. Ya inilah istilah mayoritas dan minoritas ini ya kan. Inilah SKB 2 menteri ini teman-teman yang akhirnya membuat
kita terhalang untuk membangun rumah ibadah kita karena harus ada dukungan dari warga sekitar, ya kan, kalau mau membangun rumah ibadah. Bukan saja hanya memiliki jemaat 90 orang, tapi harus memiliki juga dukungan dari warga sekitar 60 KTP gitu loh, ya kan. Ini yang dipermasalahkan teman-temannya. Oke ya, dikatakan tercantum di daftar dukungan tersebut, dan saya sudah menegur kepada panitia yang kebetulan kontaknya ada pada saya pasca perizinan kemarin, adanya gratifikasi kepada beberapa warga yang memberikan dukungan saja. Oke. Nah, ini masalahnya, masalah dukungan nih. Ya, inilah yang menjadi pro kontra di masyarakat dan membuat hubungan masyarakat semakin tidak harmonis. Sampai pertemuan menjelang selesai, Lurah Tito belum terlihat sampai di kantornya. Ucapannya, ya. Ketua LPM Asep S. Aji memaparkan perjalanan panjang terkait upaya penolakan yang sudah disampaikan ke Lurah Cipamokolan dan Camat Rancasari dari tahun 2022 sampai sekarang kurang mendapat perhatian yang serius. Bahkan pada saat sekarang di lokasi sedang menancapkan paku bumi, artinya warga diabaikan oleh lurah dan camatnya pun kasiah. Waduh, ini warga memang, ya bukan diabaikan, tapi Anda nggak ngerti, ya kan? Anda nggak ngerti kalau di Indonesia ini, ya, kita bebas untuk mendirikan rumah ibadah dimanapun juga, ya. Nggak harus minta izin sama warga dong. Iya kan, ini kita punya Indonesia, kita punya, ya kan, jadi bebas, yang penting tidak mengganggu. Dan ya itu aja sih bagi saya, ya kita sama, kita setara, sekalipun kita sedikit, tetapi bukan berarti kita nggak punya hak di Indonesia. Kita sama-sama punya hak dan kewajiban di Indonesia, siapapun kita, dari agama manapun kita, dan dari manapun, ya, suku dan ras kita. Saya pikir itu aja dulu untuk pagi menjelang siang hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.